Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Walhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi sahida. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salatul maghrib, jamaah thalabul ilmi, jamaah salatul isya Masjid Al-Azhar yang Allah muliakan, alhamdulillah bagi sebagian kita yang hari ini merasakan begitu banyak nikmat yang Allah berikan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah sehingga kebaikan-kebaikan bisa kita lakukan secara sempurna. Sementara sebagian yang mungkin sedang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian-ujian, tetap alhamdulillah, karena setiap musibah yang menimpa kita pasti ada hikmah di balik musibah. Ini pertama tentang ucapan syukur. Kemudian yang kedua, tidak lupa salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah yang senantiasa kita berdoa kepada Allah. Semoga dengan kita banyak meneladani Rasulullah, kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Yang kedua, kita berada di belakang Rasul ketika Nabi mengetuk pintu surga, kemudian Nabi memasukinya, maka setelah itu seluruh umatnya, semoga kita bagian daripada umat yang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, materi yang kemarin sudah kita sampai kepada pertama, memakan barang yang halal. Yang kedua, melakukan amalan-amalan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, hidup kita bermanfaat, tidak pernah menyakiti orang lain, baik lisan maupun anggota badan. Satu hal kami sampaikan kebalikannya, Rasul menyampaikan man akalal halal atau ajawarihuhu sya'a am abah, wa man akalal haram asad jawarihuhu sya'a an abah. Barang siapa memakan sesuatu yang halal, mau tidak mau, anggota tubuhnya akan taat. Sebaliknya, barang siapa yang memakan barang yang haram, mau tidak mau, pasti anggota tubuhnya bermaksiat kepada Allah SWT. Sehingga sangat wajar bagi seseorang yang senantiasa memilih barang yang halal akan menjadikan anak keturunannya menjadi mudah diatur, karena makanan yang dikonsumsi senantiasa halal, sehingga ini memudahkan anak untuk sekali lagi mengikuti apa yang menjadi keinginan kedua orang tua. Maka juga kita akan belajar pada malam hari ini seorang nabi yang punya putra juga nabi. Dan yang kedua, bagaimana doa-doa para nabi ini kepada para putranya sehingga menjadi orang-orang yang soleh. Bapak Ibu, untuk mengawali biasanya kita awali dengan memang ini ada satu hal yang kadang-kadang seorang suami bisa dicontoh, tapi istri tidak bisa dicontoh, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ini nanti mungkin sebagian kecil akan kita sampaikan juga. Kita awali dari doa Ibrahim kepada putranya. Yang kesekian kali kami menyampaikan Ibrahim luar biasa, bapaknya Ibrahim seorang nabi, Ibrahim seorang nabi. Beliau punya putra laki-laki dari istri Sarah, juga seorang nabi, yaitu Ishak. Beliau punya putra laki-laki dari istri Hajar, yaitu Ismail, juga seorang nabi. Kemudian beliau punya cucu dari bapaknya, yaitu Ishak, berarti cucu beliau
yaitu Yakub jadi seorang nabi pula. Beliau punya cucu dari anak Yakub yaitu Yusuf juga seorang nabi. Maka di antara sekian nabi yang paling banyak menurunkan nabi adalah Nabi Ibrahim. Anaknya nabi, cucunya nabi, buyutnya pun nabi. Ternyata itu istilah kita enggak langsung menjadi anak turun yang bagus. Memang jauh sebelum beliau punya putra, beliau sudah berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkan kepadaku anak keturunan yang soleh. Tidak itu saja yang beliau minta. Begitu usai membangun Ka'bah, tambah lagi doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, Allah jadikanlah aku Ibrahim ini orang yang menegakkan salat dan seluruh anak keturunanku. Sementara bapaknya yaitu Azar memang masih musyrik. Itu saja awalnya memang dimintakan ampun. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dosa bapakku, dosa seluruh kaum mukminin yauma yaqumul hisab, besok pada hari kiamat. Dimintakan ampun oleh Ibrahim alaihissalam. Walaupun memang secara tekstual dan pemahaman kita juga mengatakan kita tidak boleh mendoakan kepada orang musyrik walaupun bapaknya sendiri. Maka lil mu'minina ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Bagaimana nasibnya? Mungkin orang tua yang masih musyrik, itu Allah yang akan mengadili sendiri. Nah, pembahasan kita ke bawah, yaitu Ishak jadi nabi, Yakub jadi nabi, Yusuf jadi nabi. Ini doanya lah, ya Allah anugerahkan kepada kami nabi yang soleh. Kemudian doa Rabbi ij'alni muqimas shalah setelah membangun masjid. Dan memang beliau banyak memberikan contoh untuk anak-anaknya jadi orang yang soleh. Banyak memberikan sedekah, beliau berkurban, beliau juga menunaikan ibadah haji. Dan beliau sudah mengawali hidupnya walaupun umur sudah tua dengan berkhitan. Inilah yang dicontohkan Ibrahim kepada para putranya. Yang kedua, yang tidak urut nih, doa Nabi Zakaria. Zakaria itu hampir mirip dengan Nabi Ibrahim. Lama banget gak punya putra. Ada banyak versi sejarah. Satu mengatakan 80 tahun, kedua 90 tahun, yang ketiga sampai 100 tahun belum Allah anugerahi putra. Tapi beliau tetap berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, ya Allah anugerahkan kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik-baik, sungguh engkau maha mendengar atas permintaanku ini. Jadi diakhiri, sungguh engkau maha pendengar dari permintaanku ini. Nyuwun ngapunten, ada sedikit tambahan kasus nggih. Bapak suwan komriki pisan silaturahmi kaping kalih kula nuwun di masalah bahwa bulan ini akhir Juni harus menyelesaikan utang-utangku. Nah kan jenengan bapak kula, kepada siapa aku harus mengadu selain bapak kula? Nek pun nganggo ngoten ya tetep tiga itu nggih. Innaka sami'u du'a, sungguh engkau maha mendengar atas permintaan hambamu ya Allah. Jadi isinya merengek-rengeknya di situ. Lah kula nek mboten nyuwun jenengan nyuwun sinten, Pak? Bu. Ya wis, coba golek ana Bu nang lemari enek duit pira. Kan begitu nggih. Ternyata ada ujung-ujungnya seperti itu. Nggih. Ingkang angka 3. Niki doa Ishak kepada Yakub. Doa Ishak kepada Yakub. Bapak Ibu, Ishak ini punya 2 putra, namanya Yakub yang kemudian ketika besar menjadi seorang nabi, yang kemudian yang kedua Aish. Tetapi anak ini anak kembar, sehingga yang lahir duluan adalah Aish, kemudian yang lahir kedua adalah Yakub. 2 anak ini saja berbeda hobinya.
Aish lebih banyak hobi berburu sehingga hampir sama dengan hobinya Ishak. Sementara Yakub itu pendiam, orangnya halus, menyerupai ibunya. Sehingga dalam sebuah keluarga, dengan tanda petik ini, karena Nabi tidak boleh kita cela, tapi ini sebagai bentuk pelajaran. Ishak lebih cenderung kepada Aish, kemudian ibunya lebih cenderung kepada Yakub. Jadi ternyata dalam keluarga itu kadang-kadang be-bean kayak partai. Siapa milih ibumu, siapa milih bapakmu. Itu sambil bapakmu kira pati pinter, secara kuliah ya dua aku. Nah, kadang-kadang dalam keluarga itu sok begitu nyuwun ngapunten nih. Iya, bapakmu tuh pinter, tapi solehnya kurang. Nah, aku insya Allah solehah walaupun rapati pinter. Kadang-kadang dalam keluarga sok begitu. Nah, ternyata begitu itu tidak boleh. Banding-bandingin suami istri di depan anak-anak itu tidak boleh. Sehingga muncul kepada anak itu sampai gini, "Mak, Mi, kok mbiyen kowe gelem kan dibojo bapak kaya ngono?" Nggih. Niki nate kejadian loh dalam keluarga kita. Kok mbiyen Umi mau sih dipek bapak? Kan Umi cantik, putih, tinggi, lencir, solihah, abi. Kadang-kadang dalam keluarga begitu. Ternyata keluarga Yakub itu antara Yakub dengan Is begitu. Nah, Yakub itu Ishak itu lebih dekat dengan Is, Yakub lebih dekat dengan ibunya. Akhirnya tetap tidak boleh pilih kasih. Akhirnya Allah memberikan pelajaran bagi Ishak. Suatu saat ketika di masa tua, beliau pandangan matanya itu sudah mulai kabur. Jadi kalau ada orang tua, ada penyakit katarak, penglihatan kalau tidak menggunakan kacamata nggak kelihatan, itu wajar. Seperti Nabi Ishak. Jadi begitu. Kemudian karena yang lebih dekat kepada Is, ya Is, aku pengen banget di masa tuaku ini, aku makan daging hasil dari buruanmu. Akhirnya Is berburu. Kemudian Yakub di rumah sama mamahnya. Dan umiknya bilang, Yakub, abikmu pengen makan daging. Ini masih ada sisa daging kemarin. Coba suguhkan bapakmu, Ishak. Kemudian setelah dekat, kan matanya kabur nggih. Ra iso bedake antara Is dengan Yakub. Nah, bapaknya itu berdoa. Doa bapak kepada anak, walaupun itu perkataan ini disampaikan oleh istrinya, bi antakuna dzurriyyatahu kulluha minal anbiya wal muluk. Kata istrinya, Ishak berdoa agar seluruh anak keturunannya menjadi nabi atau raja. Ternyata sing dilus-lus itu bukan Is anak kesayangannya, tapi ternyata Yakub. Nah, karena Yakub yang berada di depannya, kemudian Allah takdirkan ketika besar yang jadi nabi adalah Yakub bukan Is. Berarti intinya jadi anak niki pelajaran kagak anak apapun yang dilakukan oleh orang tua, bapak atau ibu harus kusnudon, tidak boleh menjauhi orang tua. Awalnya Yakub tuh agak dijauhi dengan Ishak, tapi karena dijauhi ibu, kamu dekati abikmu pengen makan. Kemudian dia doakan agar anak keturunannya jadi nabi dan rasul, dan ternyata karena yang dekat itu Yakub, walaupun secara hati kedekat kepada Is karena Is belum pulang, akhirnya Yakub yang jadi nabi. Inilah pentingnya anak walaupun rumongso ora dicerai wong tua, tetap bagaimanapun orang tua, ternyata Yakub yang jadi nabi. Nah, ini penting panjenengan kula pahami, anak itu tidak semuanya pasti sama dengan orang tuanya. Kadang-kadang anak ya seperti itu. Jangan paksa anak seperti kedua orang tuanya, tapi yang penting anak
harus nurut kepada bapak dan ibu. Nah, anak harus nurut kepada bapak dan ibu. Jadi doa bapak kepada anak yaitu semoga kelak nanti anak-anakku jadi nabi dan raja, dan ternyata Ishak doa itu dikabulkan oleh Allah, anaknya jadi nabi, cucunya jadi raja dan nabi. Siapa? Yusuf alaihissalam. Kemudian yang kedua, berikutnya sekarang Yakub, gilirannya Yakub yang tadi sudah mendapatkan doa dari orang tua. Jadi nyuwun ngapunten bapak-bapak ibu-ibu, senajan panjenengan kula kadang-kadang yo anak akeh ki ana sing nganyelke barang. Ora kabeh nurut, tetapi doa kejelekan tidak boleh dilantunkan kepada anak kita. Okay. Harus yang doanya yang bagus-bagus. Yakub ketika sudah besar jadi nabi, itu Allah anugerahkan beliau itu 4 istri. Dari beliau punya 4 istri, punya anak 12. Dari 12 anak yang sejak mulai remaja, mulai kecil remaja hingga besar itu sing ketok temoto mung siji. Sebenarnya dua nggih, yaitu Yusuf alaihissalam. Sehingga saking gantengnya Yusuf, alimnya Yusuf, pinternya Yusuf, itu sejak kecil sudah dibenci 11 orang saudaranya. Tetapi suatu saat diabadikan dalam surat Yusuf, Yusuf pernah mengatakan, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sungguh aku pernah melihat 11 bintang, matahari dan bulan, berarti 11, matahari 1, bintang 1 berarti 13, sujud padaku, artinya paring pakurmatan datang Yusuf. Ternyata Yusuf yang sejak kecil dibenci oleh 11 orang anak dari Yakub, dari 4 istri tadi, juga ternyata karena nyuwun ngapunten nggih, orang ganteng niku ya godane akeh. Ketika beliau sama anaknya yang ganteng, pertama tidak disenangi saudaranya. Yang Yusuf ganteng dewi. Akhirnya bagaimana caranya agar Yusuf itu mati, sehingga masukkan ke dalam sumur. Ketika sudah dimasukkan ke dalam sumur, salah satu anak mengatakan, hai bapakku Yakub, Yusuf sudah mati diterkam serigala. Ini loh darahnya. Ternyata setelah diambu-ambu oleh Yakub, ini bukan darah serigala. Sami kula duwe santri ngaten. Nduk, ini kan Ramadan, anak putri kan harus puasa juga. Ustazah, anak kan lagi haid. Orang haid kan nggak boleh puasa. Oh iya, Ustazah punya softtek. Tolong softtek ini kamu bawa ke kamar mandi, ginikan ya, nanti bawa keluar. Anak bingung, lah nggak haid ngaku haid. Akhirnya dengan softtek dibawa ke kamar mandi, bawa silet pak. Langsung selakangnya diseret-seret gitu. Kemudian softteknya Ustazah, ini darah haidku. Langsung sudah pintar gini. Lah ini bukan darah haid. Aku ki ustazah wong wedok yang ngerti antara darah haid karo ora. 2, darah haid ki warnanya kehitam-hitaman. Kula nggih ngerti sakwene bar bojo, Bu. Darah haid itu agak kehitam-hitaman jendel. Ini darahnya segar enggak? Kamu bohong ya? Iya. Intinya ustazah pun di pesantren ini saya mengajari kepada ustazah-ustazah yang di pondok. Nanti kalau ada anak putri ngaku-ngaku haid di bulan Ramadan padahal tidak haid, caranya kon gawa softtek. Ayo, darahmu kayak kinggon kene, tak ambune, tak ulatne. Ternyata Yakub sama. Ini bukan darah serigala. Ini bukan darah orang, ini bukan darah Yusuf. Ternyata Yusuf hanya di sumur, akhirnya ditemu
oleh pedagang, akhirnya dibawa naik, kemudian dibawa ke negeri Mesir. Di Mesir karena juga menjadi orang yang ganteng, ketika sudah besar kena godaan lagi. Kenapa? Diajak hubungan intim. Nah, akhirnya beliau menghindar. Akhirnya ada ujian. Kita akan ada ujian laboratorium. Siapa yang nakal, siapa yang tidak nakal. Lihat saja bajunya Yusuf yang sobek depan ke belakang. Nah ternyata bajunya Yusuf yang sobek belakang. Berarti Nabi Yusuf tidak salah. Coba Nabi Yusuf Arlungodi akhirnya sobek. Tapi kalau yang sobek depan, apalagi mukanya banyak darah, mau memperkosa, nggak mau. Akhirnya sudah Nabi Yusuf dapat ujian kedua. Ujian lagi yang berikutnya. Tentang Mesir akan terjadi kemarau panjang. Akhirnya tetap karena orang pintar dimintai pendapat. Suf, ini Mesir akan terjadi kemarau panjang. Kira-kira menurut kamu bagaimana? Udah, kita nanam kurma, yang kedua nanam anggur. Dengan kurma dan anggur nanti akan bisa menjadi makanan pokok di negeri Mesir selama musim kemarau. Dan ternyata betul terjadi musim kemarau panjang, dengan kurma dan anggur bisa nyapli makanan di Mesir. Akhirnya diangkat jadi Menteri Perekonomian. Wah. Sukses jadi Menteri Perekonomian, diangkat jadi Menteri Keuangan. Sukses jadi Menteri Keuangan, akhirnya jadi raja. Itulah kemudian 11 orang yang dulu pengen membunuhnya. Bapak dan ibu berbondong-bondong ke kerajaan, sowan ikut mukti dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Mila Bapak Ibu niki pelajaran kagem panjenengan kula ingkang kagungan putra rolas utawa songo utawa ingkine pun luwih saking kalih nggih, kudu ana sing dadi Nabi Yusuf. Yo ganteng, yo alim karena beliau jadi nabi, yo pinter akhirnya beliau jadi seorang raja, juga adil, juga tidak dulu pernah dibenci tetapi juga tidak kemudian membenci, tidak mudah marah. Itu nanti menjadi pemersatu keluarga. Sampel niki pemersatu keluarga. Bulan Dzulhijjah kalau wingi ada saudara kita di Sragen namanya Pak Joko. Nah Pak Joko di Sragen ini pengen korban atas nama keluarga, tapi yang korban bapaknya. Mbah, panggilannya Mbah walaupun bapaknya. Mbah pengen korban ndak, tak goleki sapi paling gede. Akhirnya nyolok sapi sekitar 30 juta. Mbah niku korban jenengan. Akhirnya para putra yang di luar Solo, Jakarta, Surabaya, panggil semuanya bayar korban sapi seharga 30 juta. Nanti kita anak cucu buyut kabeh kumpul. Nah begitu sudah wahai korban datang ke Sragen, anak putu kumpul, mau masak apa, di mana, pulang masih bawa masing-masing, nggawa mentahan sing wis di freezer, nggawa masakan sing wis dimasak saudara-saudaranya. Akhirnya ya Allah, dadi mbah niku seneng banget. Alhamdulillah ana Yusufe siji. Pinter, ngalim, sugih, dermawan, menyatukan keluarga yang sudah berantakan di berbagai tempat. Ini penting Bapak Ibu. Nah, niki baru satu contoh. Contoh yang lain, umpami panjenengan kagungan putra langkung kalih, umpami ngantos 6, berarti calon mantu nggih 6. Mangke berarti calon putu ya 36. Niku perlu adanya Yusuf. Nanti ketika 6 saudara, yang 4 sudah menikah, yang belum menikah tinggal 2, nanti pasti bapak ibu mencari 4 orang yang sudah menikah, digoleki sing paling pinter sopo, sing paling ngalim sinten, sing paling sugih sopo, sing paling dermawan sopo, mesti sing diajak rembukan. Le,
sesok sore ini nggih Pak, begitu sudah datang wonten apa Pak? Ngene, aku ki ndek kepinginan sok wulan September iki kan Juni, Juli, Agustus, September tekan 3 sasi. Aku pengen nikahke adikmu nomor 4. Nah kira-kira nang omah apa nang gedung? Kira-kira cateringnya jika catering ngendi? Kira-kira among rawuh among tamune sapa wae? Kira-kira apa nganggo EO wae, WO wae ben ora repot. Nah kira-kira per catering ki jatahe regane pira? Mesti sing digoleki sinten? Sing sugih, sing alim, sing pinter, sing wis mukti, sing bekti karo wong tuwa. Lah mila menawi panjenengan kula kagungan putra wonten setunggal kemawon ingkang ngabehi niki, keluarga liyane gampang dikumpulke. Nggih. Penting walaupun punya anak banyak, jadikan satu anak yang terbaik. Ini nanti akan jadi pengumpul keluarga. Ternyata keluarga Yakub seperti itu. Setelah Yusuf alaihissalam di Mesir, beliau jadi nabi, juga jadi raja, juga orang alim, juga dermawan. 11 saudaranya semua datang ke Mesir, termasuk bapak dan ibunya. Niki penting pelajaran kagem panjenengan kula. Nah dungane napa? Sami kalian donga Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, atau sama dengan doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik-baik, sungguh engkau maha mendengar dan maha melihat. Maha mendengar atas doa ini. Dan Bapak Ibu, ini banyak kejadian nggih tentang dengan korban. Satu orang bisa berkorban, sing biayai satu orang di atas menakan bapaknya. Bapaknya nanti ngumpul ke anaknya, ngumpul ke cucunya, ngumpul ke buyuti. Atau yang kedua tadi contoh badhe kagungan damel, yang diajak bicara dulu mesti anak yang paling alim, paling pinter, paling sugih. Kadang mboten anake, mantune, mantuku papat sing paling alim, paling pinter, paling sugih, paling dermawan, ngerti karo adik-adik, ngerti karo mas-mas iki sapa, niku pasti yang diajak pertama kali rembukan. Niku nggih, monggo dalam keluarga kita jadikan orang semacam ini menjadi pemersatu keluarga. Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil dari doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah berbuat dolim kepada diri kami pribadi. Seandainya Engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, tidak memberikan rahmat kepada kami, betul-betul kami menjadi orang yang rugi. Ternyata doa Adam ini sebetulnya yang melanggar peraturan mendekati pohon itu siapa? Hawa, bukan Adam. Yang dilarang dua, wala taqraba hadhis syajarah fatakuna minadzalimin. Kamu jangan dekati pohon ini. Kalau kamu sampai mendekati pohon ini, kamu niscaya termasuk orang yang dolim, karena sudah dilarang oleh Allah, tapi tetap kamu kerjakan. Fa'azallahuma syaitan, tetapi akhirnya setan menggoda duanya. Dari keduanya yang tergoda adalah istrinya. Maka istrinya yang mendekati pohon itu. Tetapi karena keluarga, senajan sing salah niku wong wedok, bojone ingkang estri, tapi sing lanang yo ndadani. Senajan sing salah bojoku, aku wong lanang sing tak njaluk ke ngapura nyang Gusti Allah.
Ampun malah sing salah sing wedok sing pakake nang penjara yang sing wedok. Ampun. Lanang niku ndadani. Inilah Ibrahim. Gandeng sing salah bojo kula nggih mang polesekke bojo kula. Suwe teng penjara ya ora apa-apa, kula nang omah dhewe. Dan memang ada kasus nih, bojone di penjara, sing nang omah lanang ora tau nengok nang penjara, malah duwe simpenan. Ya. Ini kan biyen bojoku mumpung nang penjara tidak mungkin akan ganggu saya. Astagfirullah. Wong lanang niku ndadani yen piyayi putri kang estri utawa kang putra punya masalah. Bahkan istilah kula pensami di Jawa itu betul-betul sampun betul nggih. Anak pola bapak keprada, sing salah niku anak. Aning yang sing wong tua sing maju. Sing salah bojo, ning sing lanang sing maju. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami walaupun sing salah bojo tapi mengatakan kami pernah berbuat dolim ya Allah. Seandainya engkau tidak pernah memberikan ampunan kepada kami, tidak pernah memberikan rahmatnya kepada kami, kasih sayangnya kepada kami, betul-betul kami menjadi orang yang rugi menggunakan kalimat kami. Mila wonten tausiah manten asing kula aturaken menawi anak putri panjenengan kula sampun nikah, besok kalau ngundang bapak ampun bapakku. Ampun mbokku. Mbokmu kalau cerewet terus. Nah, bapakmu kalau bawel terus. Ampun bapakmu, bapakku, mbokku, mbokmu. Mboke dewe. Ibu kita. Walaupun paling banten nek kula mbok kidul, mbok lor. Bapak wetan, bapak kulon. Ampun bapakmu kalau ora mutu. Ya, pripun? Walaupun kita sing disalahke bukan kita, sing salahke bapak kita sebagai anak ya gak nyaman. Mas, aku lagi kenal bapakmu ternyata wong iki ora mudeng to. Biyen sekolah rasi bapakmu. Iya. Yeah. Kita sebagai anak ya sakit. Sebagai anak sakit nih. Apalagi mengatakan orang yang sudah menikah kemudian cerai mengatakan ben bojoku saiki iki asline ora pati pinter karo bojoku mbiyen iki adoh. Bojoku mbiyen iki ganteng. Yo sugih. Yo lumo. Ning Gusti Allah akeh umur kok yo pendek. Lah bojoku saiki kuwi. Aku nek ra terpaksa rondo wegah kok. Ngapain kayak gitu disampaikan dan ternyata sekarang menjadi istrinya. Banding-banding ke wong yang sudah meninggal. Apa kata suami sekarang? Ya wes ono melu bojomu. Kepengen saiki pas esuk. Enak iki enak peso. Wah. Artinya tak pateni kowe. Ya malah insyaallah. Mula saya matur yang kesekian, jangan banding-bandingkan. Walaupun betul kita belajar dengan Khadijah, belajar dengan Rasulullah, belajar dengan Aisyah. Memang betul ya. Rasulullah pernah membandingkan antara Khadijah dengan Aisyah. Tapi kaitannya dengan Khadijah masuk Islam yang pertama kali mendampingiku. Khadijah yang telah memberikanku anak, sementara yang lain belum. Itu sebagai bentuk penghormatan Rasulullah kepada Khadijah. Yang karena saat itu Aisyah juga pamer keperawanan. Karena Aisyah mengatakan begini, ya Rasul, kalau jenengan pergi-pergi, kemudian mau menambatkan ontane jenengan, kira-kira ditaleni di tempat rumput yang sudah dimakan oleh unta lain, apa di rumput yang masih belum dimakan unta yang lain? Ya tentunya tak goleke di tempat rumput-rumputan yang belum dimakan oleh onta yang lain. Aku yang belum pernah dimakan orang lain. Itu kan kata Aisyah seperti itu. Dia bangga istri-istri Rasul yang lain rondo kabeh. Laku loh. Perawan sendiri. Apa kata Nabi? Saya memang mengagumi engkau dan mengagumi istriku Khadijah. Karena Khadijah demikian.
Itu sebagai pembanding, karena Rasul dibanding-bandingkan, maka juga Rasul membandingkan Khadijah. Nah, semacam ini sebagai bentuk pelajaran kagem panjenengan kula, ternyata Nabi juga mendapatkan ujian saking loro. Garwa dua saja berbeda. Masih dengan istri-istri yang lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini tentang mengambil pelajaran dari para nabi. Kemudian di antara nabi-nabi yang lain yang perlu kami bacakan doanya adalah Nabi Lut. Nabi Lut adalah salah satu nabi yang hidup di zaman saat itu orang-orang budaya lesbi, budaya gay. Kalau hari ini ditambah, selain lesbi, gay, tambah satu namanya free child, nikah ning moh di anak. Niku pripun mangke? Free child niku, konsep free child niku pripun niku? Nikah ning moh di anak niku. Awalnya kami orang pesantren tidak yakin adanya lesbi dan gay. Ternyata saya datang ke kantor polisi ke Sukoharjo di Polres. Ternyata gay dan ini juga sudah banyak, apalagi data-data tentang lesbi dan gay. Akhirnya kita minta kepada Polres Sukoharjo untuk memberikan ya edukasi tentang adanya lesbi dan gay serta para asatid. Karena kalau kita dari asatid kan kadang kita hanya dari sisi tekstual hadisnya, tekstual ayatnya. Tapi dari kantor polisi kan kita minta mohon untuk bisa menerangkan bahaya ke depan. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan bagaimana menurut medis para dokter tentang lesbi dan gay. Nah, kita kembali ke belakang. Ternyata Nabi Lut itu juga berdoa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Asy-Syu'ara 169. Ya Allah, selamatkanlah diriku, selamatkanlah keluargaku dari apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, jadikanlah keluargaku tidak sebagaimana keluarga lesbi dan keluarga gay. Kalau hari ini ditambah lagi keluarga free child, bebas anak, gelem bojo ning moh ndi anak. Dan ini ketika nanti ke depan ini menjadi ekspektasi atau tujuan atau keinginan banyak orang, nanti yang rugi pemerintah. Mengapa? Lama-lama nggak punya anak remaja, lama-lama nggak ada anak kecil, akhirnya lama-lama tinggal hanya orang-orang tertentu, sehingga ketika pemerintah menginginkan adanya misalnya generasi ke depan, kemudian siapa yang meneruskan orang-orang hari ini yang sudah duduk di pemerintahan? Nggak ada, semuanya tua KB, karena nggak ada remaja, nggak ada anak kecil. Nah, ini tentang bahayanya free child. Dan hari ini sebagian negara barat sudah ada yang praktek free child nggih. Jadi sudah ingin punya istri tapi nggak mau terbebani anak. Karena logika mengatakan umpama aku ndidit sak yuta, gandeng anakku papat, sak yuta kan dibagi papat. Tapi nak aku ndek sak yuta, ora ndi anak, kon tetep sak yuta dibagi loro 500.000. Tetep 500.000. Ya karena memberikan makan kepada anak-anak itu bagian daripada beban hidup. Sehingga agar tidak merasa dibebani hidup, rasa ndi anak wae. Iki jenenge gelem prosesnya mau hasilnya. Ngerti nggih? Mau prosesnya grup tiap hari proses. Tetapi hasilnya nggak mau. Wah, ini udah bahaya nih. Oke. Yang gay juga gitu, yang lesbi gitu, yang free child juga gitu. Nah, tiap hari ngowang gawe kok ora tau dadi terus. Apa lanangan kabeh mandul? Apa wong itu kabeh majeran? Kaya sapi hari raya mau dibeleh wae. Pak, kula golek sing majeran nonton mboten. Lan apa to? Free child. Ben sesuk ranti anak.
Yang ngapunten niki bagian autokritik dari saudara kita yang semoga Indonesia tidak tertular penyakit free child. Pingin istri, pingin suami, tapi tidak pingin punya keturunan. Padahal anak itu bisa mensurgakan kita. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, apabila manusia itu meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Satu di antara 3 hal adalah waladun solihun yat'ulahu, anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Maka doa Sulaiman kepada bapaknya adalah Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardoh wa adkhilni birahmatika min ibadika solihin. An-Nahl 19. Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkan kepadaku an askura nikmataka, agar aku Sulaiman ini mau bersyukur kepadamu. Alat ya anam ta'alayya, yang telah kau anugerahkan kepadaku. Aku jadi raja, aku jadi nabi, aku kaya raya, aku pinter. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Jadi yang dimintakan agar bisa bersyukur itu tidak hanya Sulaiman, tapi kepada kedua orang tuanya. Doa Sulaiman diterima oleh Allah, akhirnya diabadikan dalam Quran. Wa ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita beraneka ragam fadilah Allah, finansial yang cukup, jadi raja, jadi nabi. Itulah doa Daud dan Sulaiman. Maka Sulaiman pun bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Kemudian wa adkhilni bi rahmatik, ya Allah masukkanlah aku dengan rahmatmu min ibadika sholihin, termasuk golongan orang-orang yang soleh. Itulah para bapak ibu sebagai pelajaran bagi kita pribadi, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Semoga keluarga kita seperti keluarga Nabi yang punya anak Nabi. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, kemudian Sulaiman, Ayub, Zulkifli, kemudian kita juga seperti Nabi Muhammad, walaupun tidak punya anak laki-laki yang sampai besar, punya anak Fatimah. Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib, dan akhirnya dzurriyyah beliau sampai di berbagai negeri, termasuk di Indonesia. Demikian. Sekali lagi semoga keluarga kita, keluarga yang diberkahi oleh Allah SWT, dimudahkan seluruh urusannya. Semoga keluarga kita, keluarga orang-orang yang soleh dan solihah, kemudian nanti meninggal juga bareng-bareng dengan para nabi dan rasul di surga. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.